Hai guys, welcome to our channel Berbisik, berbincang asik. Halo guys, nama saya Muhammad Fajar Permana. Saya dari angkatan 2024 Administrasi Rumah Sakit. Hai guys, perkenalkan nama aku Aulia Dina Andriani. Aku dari Administrasi Rumah Sakit angkatan 2024. Terluper. Nah, di sini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi dari ARS, yaitu coba perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan aku Ruby Hadiati dari Administrasi Rumah Sakit angkatan 2024. Hai Ruby, sebelumnya aku izin bertanya ya. Nah, jadi pada awalnya apa sih yang membuat kamu terjun nih ke dunia tari atau dance, dan pada akhirnya kamu bisa tampil nih ke luar negeri? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi awalnya aku itu dulu masih kecil suka banget pecicilan nari-nari. Terus habis itu kebetulan mama aku itu penari. Jadi pas aku umur 3 tahun, aku udah didaftarin ke sanggar tari. Terus habis itu aku seiring berjalannya waktu, mama aku juga mendirikan sebuah sanggar tari. Jadi selain di sanggar mama aku juga ikut sanggar lain. Jadi aku ikut 2 sanggar. Nah, di sanggar yang kedua ini, aku udah cari-cari background gitu loh sebelum aku masuk. Ternyata dia itu suka ke luar negeri. Terus habis itu dia juga banyak prestasinya. Namanya Sanggar Syafiani Padang. Terus habis itu aku join. Pas aku SMP, aku diajakin nari sama sanggar itu buat ke Malaysia pertama. Terus habis itu aku ikut. Di situ aku bawain tari randai sekaligus piring yang dikreasiin gitu. Terus habis itu alhamdulillah dapet juara di sana. Juaranya itu gold medal for all in choreography and performance. Dan alhamdulillah itu bisa buat aku jalur prestasi masuk ke SMA. Terus yang keduanya, aku ikut iseng-iseng ikut lomba tari namanya yang ngadain itu Gentralas Tari Budaya. Alhamdulillah juara juga. Terus akhirnya aku tunggal dipilih menjadi delegasi buat nari di Yunani untuk acara resepsi diplomatik di Yunani saat acara kemerdekaan Indonesia. Jadi yang undang itu diplomatiknya Yunani. Terus abis itu yang ketiga, baru yang terakhir itu aku diajak ke nari di Prancis. Itu yang most challenging sih menurut aku, karena selama 1,5 bulan atau bisa dihitung 47 hari aku di Prancis dan keliling beberapa kota, diantaranya Saint-Malo, terus Montenong, Ambert, Amelia Lebang, sama yang terakhir itu Montoir. Di situ aku nggak cuma perform nari doang, tapi di situ aku ajarin anak-anak kecil menari piring. Terus habis itu aku juga ke panti jompo untuk perform di depan orang-orang panti jompo di sana. Terus habis itu aku juga nari di jalan-jalan kota-kota kecil mereka. Jadi seperti defile atau parade gitu deh. Wah, keren banget nih. Selanjutnya nih, bagaimana? Kan lupa. Nah, pertanyaan selanjutnya, pasti nih kamu pernah ya ngerasain tantangan saat tampil di luar negeri, baik itu dalam segi budaya atau persiapan. Nah, aku penasaran nih, bagaimana cara kamu menghadapi itu semua saat di luar negeri? Itu terjadi. Nah, iya. Nah, selanjutnya, Ruby, pasti kamu pernah nih di luar negeri menghadapi suatu tantangan baik itu dalam persiapan atau budaya yang ada di sana. Nah, bagaimana sih cara kamu menghadapi itu semua? Jadi tantangannya pasti banyak banget. Terus kalau persiapan itu udah dari 3 bulan sebelumnya di hari H berangkat. Jadi selain belajar tarian dan komposisi, aku juga belajar 10 lagu dan belajar angklung juga untuk ditampilin di sana. Jadi selain nari itu aku nggak nari doang. Jadi aku juga nyanyi dan tampil angklung. Terus abis itu tantangan di sana itu banyak banget pastinya. Apalagi pas pertama nyampe, lumayan culture shock juga sama waktu di sana. Terus abis itu tantangannya lagi yang bikin aku shock banget adalah aku sempat makeup di bus karena waktu dan timelinenya di sana tuh mepet banget. Terus habis itu tantangan selanjutnya pasti jauh dari keluarga. Terus habis itu kan lama juga ya, 1,5 bulan. Terus
pastinya tantangan selanjutnya itu aku ketinggalan banyak banget materi kelas 12 awal karena itu bulan-bulan awal masuk kelas 12, yaitu bulan Juli sampai sekitar Agustus. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Ruby di mana sih? Apa nih? Oh my gosh, dia di belakang aku ternyata guys. Nah, kita lanjut aja nih buat pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi Ruby, aku ingin tanya nih, apa sih arti kesuksesan dalam dunia tari menurut kamu? Dan apakah tampil waktu di luar negeri itu ada goals kamu? Dan apa ada mimpi lain yang ingin kamu capai untuk tahun 2024? Oke, jadi kalau arti kesuksesan pastinya kalau penari itu mau menampilkan yang terbaik di setiap perform mereka. Jadi seperti itu juga aku dan teman-teman aku yang bawain pastinya mau menampilkan yang terbaik di setiap performnya. Terus kalau goals terbesar itu emang dari kecil aku udah mimpi untuk pergi ke keliling dunia. Karena aku juga terinspirasi sama senior-senior aku waktu itu terus jadi aku mimpi juga dari kecil untuk bisa keliling dunia. Untuk goals selanjutnya sebenarnya aku pengen bawain, mungkin ingin buat sanggar mama aku lebih terkenal dan bahkan go internasional juga. Sama aku juga mau keliling dan kunjungi negara yang mau kunjungi untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang lebih-lebih lagi. Oh, mantap banget guys. Patut diapresiasi ya. Nah, Ruby, ada gak sih ketika kamu tampil momen yang paling berkesan atau tak terduga? Oke, jadi momen yang paling berkesan itu pastinya ketemu sama kontingen-kontingen dari berbagai negara seperti Filipina, terus aku juga ketemu Afrika Selatan, Armenia, banyak. Jadi setiap aku pindah kota itu pasti itu acaranya berbeda, festivalnya berbeda, dan ketemu negara beda lagi. Terus yang paling gak terduganya itu pasti kita semua udah tahu kan kalau di Eropa itu mereka tidak menggunakan bidet. Jadi setiap ke kamar kecil untuk bilasnya itu aku harus bawa botol aqua. Terus habis itu yang paling menariknya adalah saat di salah satu kota namanya Kota Montenong, aku tampil di satu konser. Tuh kita nari, terus pas aku ke toilet ternyata dia tuh nggak menyediakan air untuk nge-flushnya juga tidak menggunakan air. Jadi di sana mereka menyediakan tempat seperti toilet, tapi di bawahnya itu rumput wangi. Jadi kayak lumayan culture shock dan menarik banget sih itu. Jadi, Keren berarti ya. Bener Nah, parah. untuk cara ngebersihinnya gimana tuh kalau tidak pakai air? Hanya pakai tisu apa gimana? Iya, kalau mereka kan pakai tisu, kalau aku tetap bawa air sendiri. Oke, begitu guys pengalamannya. Sangat keren dan sangat menakjubkan. Nah, Ruby, dari semua negara yang kamu jelajahi buat perform kamu, mana sih negara yang paling asik banget tuh? Dan kenapa tuh? Oke, jadi untuk negara yang paling asik, pastinya semuanya tuh asik-asik banget dan aku dapat pengalaman baru juga dari semua negara itu. Cuma yang paling asik pastinya di Prancis karena di sana aku kan lumayan lama dan tinggal di asrama kan. Jadi ketemu sama negara-negara lain di satu asrama itu. Jadi kita selain berbincang-bincang, sebenarnya kita juga tukar culture yang ada di negara kita. Terus abis itu kita juga tukeran makanan, bahkan tukeran souvenir. Jadi waktu malam-malam itu biasanya aku biasanya tukeran Indomie. Jadi dia suka bawa snack-snack itu. Nah aku juga kasih mereka Indomie. Terus habis itu yang paling berkesan juga di Prancis di kota Montenong. Di sana aku dapat kesempatan untuk tinggal di salah satu rumah warga lokal di sana. Terus habis itu Warga Indonesia itu? bukan dong, Oh, bukan. Prancis Bukan dong, Indonesia. bukan. Oh, terus apa itu? Harga lokal Prancis. Jadi di sana kita dibuatin sarapan sama mereka. Jadi dibagi berkelompok gitu kita. Oh, keren ya. Ya, yang mau untuk jadi tempat tinggal rumahnya untuk kontingen, dia harus daftar dulu ke festival itu untuk mendapatkan standarisasinya. Jadi kita dibawa sama mereka itu udah ada SOP-nya gitu deh. Jadi itu yang paling menarik sih Prancis menurut aku. Wow, keren sekali ya. Pengalaman yang paling menarik dan paling berkesan ketika perform dia. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Thanks for watching. And see you again.